Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi bin jalalika wa innahu bin kitabika wa tohirin wal mujahidin amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah lahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, grup 1 dan 2 yang bergabung, yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kita mencapai makna hakikat yang dituangkan dalam bentuk rahasia oleh Allah, perlu kita memiliki pemahaman tentang kerahasiaan tersebut. Kalau kita berbicara Lauh Mahfuz, setiap ayat yang bisa dilihat berarti apapun hakikat yang terkandung di dalam ayat itu akan diterjemahkan oleh ayat itu sendiri. Tapi dengan syarat kita memiliki pemahaman rububiyah. Pemahaman rububiyah ini adalah mengerti dengan bahasa dan kodrat-kodrat ayat, termasuk huruf, termasuk hijaiyahnya, falakiyahnya, kita paham. Nah, kalau kita sudah mengerti qiyat, ini namanya hakikat. Kalau hakikat itu sebetulnya adalah bahasa hati nurani, bahasa kode etik atau bahasa batin, yang mana isyarat. Jadi kalau kita sudah membaca Al-Quran, berarti kita harus tahu kiat-kiat cara pembacaan hakikat. Salah satu contoh, kita mengucapkan amin. Nah, bagaimana kita mendapatkan kodrat kajian kalau kata itu menjadi semua dikabulkan? Berarti kata-kata lain tidak berlaku untuk pengabulan. Nah, apakah yang dikatakan pengabulan tadi ini, apakah itu berupa ucapan amin? Apakah itu berupa doa? Nah, kemana sandaran hakikatnya? Nah, seperti kita lihat, kita percontohkan itu saja dulu, amin. Berarti kita lihat awal, kita lihat akhir. Itu ada alif dan nun disebut an. Ya, kalau an berarti ayat sabitah yang harus dipandang. Kan gitu. Nah, berarti apabila kita menyampaikan doa dengan ma'rifat, jadi tubuh min, tubuh hak itu yang harus dilihat, bukan doanya yang dilihat. Amin.
Allah bicara dengan kita itu dengan batin, tapi siapa kita? Perlihatkan kodrat amin itu tadi. Itu yang disebut diriku yang satu yang bersifat hak. Berarti ini adalah min atau an tadi. An itu adalah diri kodrat daripada sifat batin Allah dalam diri, disebut ayat sabitah. Sementara si wujud am adalah ayat kerajiah. Nah, na'an am'at pasti kan sudah datang dia tuh. Na'an am ta'alaihim, dan ini adalah tubuh Tuhan. Nan ta'alaihim. Nah, jadi gitu. Mana-mana begitu. Kalau kita udah tahu, udah jago itu. Berarti bahasa hati sudah sama dengan Allah itu. Aku maksudnya begini. Nah kan, kok kamu ngertinya beda. Nah kan gitu. Jadi kalau kita sudah mengerti mana hakikat tadi, contoh apa? Takbir. Apa? Syahadat ahad. Namanya ihram. Menyatu langsung jadi satu. Allahu Akbar. Nah, apa yang satu di tadi yang dinamakan ihram? Nah, kita ingin lagi. Iya. Nah, kita lihat nih. Rupanya di sini ada tajali ih. Ingat, ih itu adalah diri rahasia atau diri batin. Ya, ih. Gitu. Ihram. Nah, rom ini makom. Jadi wujud artinya, atau makom atau wujud. Jadi yang berada di situ adalah diri batin. Nah, setelah kita kaji semuanya, wujudnya setelah terjadi wujud batin, berarti diri batin ada di alam batin. Mana alam batin? Itu kabirau. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kabirau, kabir. Nah, kita ada di dalam alam kabirnya Allah yang dinamakan dengan wasilah, yaitu akhirnya alam tempat berpijaknya kita. Nah, gitu. Jadi kita harus paham dengan pemahaman bahasa tersirat atau ilmu hijahiyahnya. Jadi kalau kita belum memiliki ilmu hijahiyah, masih memanai berupa surat, nah ini suatu kesulitan. Kita kan seorang calon alim, calon seorang ahli Al-Quran, ahli Tauhid. Tidak boleh wawasannya pendek atau wawasan kecil. Semua dijangkau, semua batin hidup. Mulai batin mindak bernama akal. Akal itu batinnya mindak. Jasad batinnya adalah markupah pada jantung. Sementara kolbi tempat wujudnya batin. Semua berawal dari batin. Apapun yang dikaji wujudnya batin. Nah, kalau kita sudah paham ke tingkat seperti itu, pembacaan rububiyah itu luar biasa bagusnya. Gitu ya. Jadi harus belajar nanti kiat-kiat daripada bahasa hakikat. Seperti nilai-nilai ayat, nilai-nilai huruf. Nah, gitu. Alif dikatakan huruf tersirat, dia ada tapi tidak terlihat. Nah, itu berarti ada kodratnya, beda. Nah, bagaimana dengan waw, hu atau dia? Nah, ini hurufnya tenggelam. Dibaca ada, dilihat tidak ada. Nah, gitu. Jadi kalau dari alif sampai ya, kita sudah tahu kodrat-kodrat daripada ayat atau rububiyah. Rububiyah itu maksudnya kita baca dan kita bisa lihat. Gitu. Jadi tuntutannya bukan Al-Quran, bukan Al-Qara'an, tapi tuntutannya kepada Al-Qur'ain. Nah, baca dan lihatlah Al-Qur'ain. Nah, gitu. Tapi kalau orang membaca saja Al-Qara'an, atau orang mengetahui sejarahnya atau jabariyahnya Al-Quran atau mentadabur, ya. Nah, tapi kalau sudah mengerti hakikat dan kiatnya, rububiyahnya, berarti kita harus membaca tingkat Al-Qur'ain. Nah, ya, membaca. Kenapa? Al-Quran itu adalah hakikat Allah dan Muhammad yang mewujud pada diri. Nah, makanya ini kaitannya dengan qadar itu sangat bagus.
Ya, karena itu adalah bagian sholat bertajalli 24 jam. Nah, jadi gitu jamaah. Jadi kalau kita harus memiliki wawasan hakikat. Paham? Nanti kita tingkatkan seperti umpamanya tajalli batin terhadap peningkatan takbir tadi. Contoh apa? Kita tahu kalau itu adalah tuntutannya ihram, ya, yang dikatakan satu yang berdiri yang mengaku inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu siapa? Itulah diri ihram, diri sir, diri batin, ya. Nah, jadi kalau kita mendirikan diri batin berarti tarikannya ini tanpa suara ini, ya. Ini kajian sholatnya sudah mulai tinggi. Nah, ya. Nah, terus menghadaplah aftar zatnya Allah, aftarnya kepada bilahnya Jadi menurunkan dengan nafas. Ya. Nah, setelah bertajalli ke dalam diri bilah, batin bilah, dalam kolbi, barulah pertajalilah, yaitu diri batin maujud, ya, itu dengan itu. Jadi kita sudah bisa Allahu Akbar, sudah bisa diganti dengan nah gitu. Itulah yang dimasuki oleh Al-Fatihah. Al-Fatihah inilah menjadikan si wujud an dan si wujud am. Hadir Allah, amin. Siapa yang menyebut amin dan mengantarkan dengan ma'rifat, maka dia telah berdoa kepada Allah. Nah, seperti itu. Baik para jemaah sekalian, mari kita bermuzakarah. Dengan saya lapazkan humul muzakarahnya, nanti jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzaqaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilallah Allahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini Pak U sudah katakan. Silakan Pak U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa dapat bertemu kembali sama Buya. Semoga Buya sehat selalu sama keluarga. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Begini Buya, saya yang belum paham tentang di waktu sholat ketika masbuk, misalkan saya ketinggalan 1 rakaat. Nah, setelah rakaat kedua imam, saya takbiratul ihram di situ juga. Apa kita harus pakai kalam atau pandangan di situ karena takut di surat Al-Fatihahnya ketinggalan. Nah, di situ Buya mungkin sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya kan sudah dibilang sholat itu sebetulnya hakikatnya tidak bersuara, tidak berhuruf. Namanya itu qauli. Ya. Di mana letak keberuntungan al-mu'minin? Beruntunglah orang-orang yang berilmu. Nah, inilah letak keuntungannya. Dia tidak terikat dengan perbuatan syariat, tetapi dia mematuhi syariat. Gitu. Ya. Nah, umpamanya terlambatnya matikan dulu audionya. Umpamanya kita terlambat mendapati jamaah sudah dalam posisi sujud. Nah, berarti tidak perlu lagi. Kalau berhentinya sudah sama berhentinya meskipun dapatnya kita 1 rakaat. Gitu. Tapi kalau kita dapati lagi berdiri, lagi ruku, ya berarti kita harus mencukupi jumlahnya. Meskipun semua jamaah sudah berhenti, kita harus mencukupi. Tapi kalau kita menemui sudah dalam keadaan sujud,
seandainya itu sujud akhir, berarti kita sudah ikut mengakhiri. Kenapa? Hukum solat tidak boleh diulang. Nah gitu ya, tidak boleh diulang. Jadi kalau kita mengambil dalam perjalanan, berarti kita tidak mengulang, kita terus. Ya, tapi kalau kita temui dia lagi sujud, berarti kita menyelesaikan sesuai dengan jumlah yang sedang dikerjakan. Gitu, paham? Halo? Ya, baik. Lanjut. Silakan jemaah yang mau bertanya. Kuswari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali, Buya. Pada saat Buya menyatakan wala sautin wala harfin. Nah, tadi Buya juga menyampaikan bahwa ayat itu balasannya dengan ayat. Nah, kami ingin tanyakan bagaimana dulu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang di Mekah itu menerima wahyu. Karena begini, menurut kami kan pada waktu itu kan banyak buku-buku maupun cerita-cerita di luar sana kan yang menyatakan bahwa menerima wahyu itu ada yang seperti gerincingnya lonceng, seperti apa di dalam batin, kan begitu. Hanya sementara ini kan menurut kami kan dalam batin, kemudian dituliskan. Itu kan wala sautin wala harfin. Nah, bagaimana pendapat Buya tentang bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdillah itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, Buya. insyaallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia yang diwahyukan firman. Ya, firman ini akan menjadi syafaat, yaitu bacaan dan gerakan solat. Itu. Jadi peragaan Al-Quran itu dinyatakan oleh wahyu itu dalam bentuk syafaat. Gitu. Jadi dia menerima hukum zahir batin 33 kali 3 antaran Al-Quran. Dia antarkan wahyu itu 33 kali 3 yang menjadi asma'ul husna, zahir dan batin. Gitu. Atau dikatakan ayat tersirat dan lau mahfuz. Jadi yang sifatnya wahyu yang diterima Rasul adalah syafaat. Nah, yang dia terima itu difirmankan. Setelah difirmankan, jatuh ke tangan Muhammad menjadi syafaat, yaitu ketentuan. Apa syafaatnya? Fikli, kauli, kolbi, koriri. Nah, inilah yang menjadi Al-Quran hidup, yaitu sholat. Gitu. Jadi itu yang diterima oleh Rasulullah. Makanya Al-Quran itu yang hidup, inilah orang sholat. Itu Al-Quran yang hidup namanya. Itulah wahyu yang dia ambil. Berasal dari kauni, kauni diserahkan berupa kudsi, kudsi menjadi kudus, kudus menjadi wahyu, dan wahyu menjadi syafaat, syafaat menjadi kodrat sholat. Jadi siapa yang melanggar kodrat sholat berarti melanggar wahyu. Gitu. Paham? Pak Kuswari? Iya, Buya. Yang kedua, Buya, di dalam ijabul ghaib. Jadi itu kan kami kadang-kadang kan masih mendengarkan berkali-kali YouTube, Buya, termasuk diskusi kami itu kan masih ada perbedaan pendapat di antara kami. Jadi setelah sujud, setelah sholat sujud dengan membaca istighfar 14 kali untuk petala langit dan petala bumi, kemudian kita membaca ijabul ghaib. Itu kan 4 kali, Buya. 4 kali ini misalnya saja begini, 4 kali langsung dibaca untuk kening sekaligus 4, kemudian untuk tangan 4, untuk kaki 4, langsung. Apakah putar? Jadi 1 untuk kening, kemudian 2 untuk tangan, 3 untuk kaki, baru muter lagi ke atas lagi.
bacaan Rabbiyallahu wa bihamdihi itu. Nah, apakah langsung 4, kemudian apakah satu-satu muter 4 kali? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang subhanallah, itu kan dalam keadaan duduk. Itu 100-100 berarti 100 yang pertama pandangan kita ke kening, 100 kedua ke tangan, 100 kita ke kaki. Apa begitu Bu ya? Atau 4 sekalian atau satu-satu dulu? Mohon penjelasan Bu ya. Ya, biasanya Rasulullah itu menjalankan 100-100. Gitu. Biasanya Rasulullah menjalankan 100-100. Gitu. Kemudian yang muter tadi Bu ya, itu 4-4 langsung atau 1 dari kening ke tangan ke kaki? Boleh 4 langsung, boleh 1-1. Kenapa? Begini, sebetulnya itu adalah amaliyah. Amaliyah dari apa? Amaliyah dari sujud, sajid, dan masjid. Apabila orang berhasil menjalankan hakikat sujud, sajid, masjid, maka Allah memberikan hadiah kemudahan yang paling besar, yaitu kunci dunia bernama azabul ghaib. Nah, gitu. Jadi itu sebetulnya hasil daripada orang yang menyempurnakan sujudnya. Siapa yang sujud, apa yang dikatakan sujud, siapa yang sujud dan di mana kita sujud. Sujud, sajid, masjid. Nah, kalau kita menyempurnakan hakikat dan kodrat sujud ini, sudah otomatis amaliyahnya izabul ghaib itu pasti datang. Dan satu, yang kedua, izabul ghaib ini boleh dikerjakan itu di waktu lain juga boleh. Gitu. Meskipun tidak bertajali dalam sholat, selesai sholat juga boleh dilaksanakan, atau di malam hari setelah sholat hajat. Nah, itu boleh, tetapi harus dia seiring dengan doa iktidal. Itu Rabbil pilli warhamni wajiburni sampai selesai. Nah, itu harus dilaksanakan kembaran dia seiring. Ya, perhitungan Allah segitu, dia seiring. Boleh kita kerjakan di malam hari juga boleh, karena dia golongannya sudah amaliyah itu. Nah, selesai kita lakukan zikir izabul ghaib, kita tutup dengan doa duduk ihtidal. Nah, karena itu adalah doa besar. Semua nabi di zaman nabi tidak pernah berdoa lain-lain. Dia doanya iktidal semua. Itu adalah umul doa. Nah, itu boleh juga dilaksanakan di malam hari, atau boleh dilaksanakan ijabul ghaib juga di sholat duha, dan dikerjakan dengan tutup doa iktidal. Nah, itu boleh. Yo, paham Pak Kasbari? Insyaallah Bu ya, insyaallah. Terima kasih Bu ya. Iya, insyaallah. Silakan. Silakan, Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, Bu ya. Insyaallah. Alhamdulillah, habis bayatan tambah suasana tambah. Jadi sering kita mendengar Bu ya, secara syariat tuh turun ala nurin. Nah, kami mohon penjelasan Bu ya dan secara hakikat penjabarannya Bu ya. Ya. Turun ala nurin Bu ya. Ya. Dulu sebetulnya yang dikatakan bersifat kodrat ahadah itu, Nur Muhammad yang dimaksud bukan nurnya Rasulullah. Ya. Nah, ini jangan salah paham. Nur Muhammad itu semuanya tidak ada yang zikir Allah. Semua ya nuru. Nah, ya. Tapi bukan Nur Muhammad yang rohani ini, bukan. Tapi kodratnya bernama Nur Muhammad. Ya. Nah, dari Nur Muhammad ini hiduplah semua ruh, kan gitu. Tapi ruh itu hidup itu dari
nurul ala nurinnya. Nurinnya itu adalah nur yang berwarna-warni. Hitam untuk ruh tanah, kuning ruh air. Nah, seperti itu. Jadi seluruh warna-warni ini nurin. Makanya kita lihat bumi ini berwarna-warni. Daun hijau, ya. Oh iya. Itu adalah ruh. Makanya kalau kita bicara dengan kodrat itu, kalau kita tahu usuludinnya, warna apa ruh air itu, dia bisa aja disusuruh gitu. Gitu. Ya. Nah, asal tahu aja ruhnya gitu. Iya Buya. Itu, paham? Iya. Ya insya Allah Buya. Heeh. Ini seperti itu Buya ya. Iya, jadi nurinnya yang menghidupkan. Nurinnya itu. Heeh. Iya. Insyaallah. Ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Silakan Pak Akif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini Buya, saya ingin mengetahui tentang hakikat ayat kursi. Sebelumnya kan Buya pernah bilang ada di kekuatannya itu di huknya yang harus dihitung, yang setelah saya hitung ada 7 Buya. Mohon dijelaskan hakikatnya. Iya. Ya memang begitu. Jadi kodrat daripada ayat kursi itu adalah 7 nur yang berasal dari batin. Ya, kali 7 pancaran nur yang berasal tumbuh dari batinnya Allah. Nurullah atau dikatakan cahaya Allah. Nah, cahaya Allah ini bukan sinar, ya. Cahaya Allah ini kursi itu adalah kehidupan sifat 7-nya diri kita. Nah, itu yang kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu diri yang berkuasa disebut dengan diri iradah. Diri iradah inilah diri yang berkehendak. Nah, inilah yang menyebabkan ayat kursi mengalami 7 guncangan nur. Jadi kalau ini sudah hakikatnya kepada nur ilahiyahnya Allah, nur qudsi, cahaya kekuasaan Allah, maka kalau kita bisa menimbulkan nur itu pada 7 kodrat tadi, maka itulah yang akan menguasai apapun di depan di belakang kita. Semua kehidupan ini akan dikuasai oleh nurnya Allah. Nah, itu yang dikatakan 7 sifat aku dalam diri. Nah, 7 adalah itulah qudsi. Jadi kalau dikatakan 7 qudsi Allah, 7 arasullah. Nah, kalau kita Jawa 7 petala langit, 7 petala bumi. Padahal itu sebetulnya 7 qudsi itu 7 nur batinnya Allah. 7 kekuasaan Allah pada langit dan 7 kekuatan Allah pada bumi. Aras dan qudsi atau dikatakan dengan petala langit, petala bumi. Jadi hadis qudsi, surat ayat qudsi itu adalah itu menimbulkan dan membangunkan nur pada kodratnya, nur samaknya, nur basarnya, nur kalamnya, nur kodrat, nur iradatnya. Akhirnya semua diliputi oleh cahaya Allah yang sangat indah. Nah gitu. Itulah yang ditakuti oleh semua makhluk, melihat cahaya Allah tadi. Jadi kalau kita membersihkan kodratnya itu, masing-masing dari yang 7 itu dia pasti mengeluarkan cahaya. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah bisa mengeluarkan titik cahaya itu tadi, maka itulah kekuasaan Allah yang membakar hawa nafsu, yang membakar amal buruk, yang membakar sifat setan, yang membakar semua yang batil dalam diri kita. Akhirnya perwujudan kita ini menjadi suatu yang paling ditakuti untuk dilihat makhluk lain atau dianiaya atau teraniaya atau mendapatkan musibah.
Jadi kalau kita sudah selalu mewitirkan 7 kodrat Allah pada diri tadi, maka ini akan menjadi kekuasaan yang luar biasa. Dia bisa menguasai apa saja di depan kita. Gitu. Ada syarat kita memang harus melaksanakan taharohnya. Kita bersihkan 7 kodrat itu dengan sambil membaca ayat kursi. Ayat kursi ini dibaca satu demi satu, tetapi ma'rifatnya sama kayak taharoh. Allahu la wal hayyul qayyum, kan gitu ya. Waktu ya. Jadi itu sifatnya mengeluarkan nurnya Allah, itu kekuasaan. Paham? Insya Allah Buya, alhamdulillah, terima kasih Buya. Insya Allah. Lanjut. Silakan Pak Nasrul. Audionya Pak. Audionya Pak Nasrul. Iya. Sudah Pak, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon informasi ke penjelasan dari Buya. Sebelumnya saya telah mewitiri ayat kursi ini 18 kali setiap setelah maghrib ya. Tapi maksud yang 7 itu baru tahu sekarang ya. Berarti saya itu kemah terus melaksanakannya. Mohon penjelasan Buya. Ya memang begitu. Hobi membaca, sekolah enggak? Enggak. Nah inilah. Nah, ya. Kalau dulu hobi bacanya waktu sekolah juara 1 terusnya enggak? Nah jadi itu. Hah? Sekolah Buya. Oh, sekarang sekolah lagi ya enggak? Emang iya, masa kanak-kanak namanya. Enggak dapat kanak-kanak yang dulu, kanak-kanak sekarang. Iya kanak budu, wa iya kanak stain. Ya enggak? Enggak dapat dulu ya sekarang pun jadi kan gitu. Oke. Terima kasih ya. Ya, jadi tidak apa-apa. Tadi semacam apa yang saya terangkan ke Pak Sep tadi, bacakan diri yang 7 sifat itu, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, 1 ayat 1 kodrat. Di situ marifatmu mendirikan cahaya nur ilahiyahnya Allah, ya. Nah, insya Allah itu aja. Insya Allah ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita nggak memiliki pandangan batin baca ayat kursi, itu yang paling jago membacanya iblis. Nah, iblis itu paling hafalan dia siang malam itu surat kursi tadi. Itu hafalan dia siang malam. Dulu sebagai imam besar, guru besarnya malaikat, semua ya, dia amalannya. Jadi kalau nggak ada ilmu malah diikutin. Coba aja bacakan depan orang kesurupan ayat kursi itu. Nah, tanpa marifatnya, malah dibantu sama yang kesurupan. Dibantunya baca ayat kursi kita. Nah gitu ya. Tapi kalau sudah dinyalakan satu persatu dari 7 lampu tadi, insya Allah ya, itulah batasannya Allah. Berarti dia sudah melihat kehidupan Allah dalam diri kita. Paham? Silakan. Insya Allah ya. Siapa lagi? Profesor masih mau bertanya Bu ya? Ya, silakan. Silakan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan YouTube Buya berkali-kali tentang kolbi dan sulbi,
itu akhirnya saya apakah benar Nur Ma'in ini adalah nur awal Buya? Karena datangnya bersamaan dengan alif tersirat. Kalau Pak Kuswari lagi beli rokok, orang tuh lihat cahaya nggak beli rokok nggak kan? Nah, berarti yang dimaksud nur ma'in, nur itu bagi Allah tuh namanya wujud kehidupan, bukan cahaya. Nah, coba sekarang orang lahir, ya? Orang lahir itu dia bergerak dengan bersuara itu sama, gitu. Ya, jadi sama kayak wujudnya. Begitu hadir, kenapa dikatakan nur ma'in ini hanya sebuah bayangan, sebuah sekilas, gitu. Bagaimana cepatnya sekilas itu, itulah wujudnya yang dikatakan wujud batin tadi yang menjadi insanu bagi diri kita. Jadi itu adalah kodrat batin, makanya dia khuliq, tidak berderajat umat, tidak berderajat Tuhan. Sama kayak kita, Pak Kuswari punya bayang-bayang. Bayang-bayang itu kodratnya siapa? Orang apa Tuhan? Ya, tidak orang, tidak Tuhan. Itu dia. Lihat aja bayang-bayang kita kan, tidak orang, tidak Tuhan. Itu sama. Nur Ma'in juga begitu. Ya enggak orang, enggak Tuhan. Tapi kemana kita diikuti nama terus dia kan? Nah itu. Nanti dia ditanya sama Allah, bayang-bayang Kuswari sini, kamu tanggal sekian bulan sekian kemana? Oh saya dibawanya ke sana ke sini. Percaya enggak Kuswari? Kalau enggak percaya, suatu saat kita ketemu ngomong dengan bayang-bayang sayap. Nah, enggak. Nah, bisa kita buktikan itu, insya Allah ya. Insya Allah. Ini Pak ya, kita kan ya alhamdulillah dengan bimbingan Buya ini kan segala sesuatu kita ya dalam komunikasi dengan Pak Ridho dan sebagainya kan kita sering mengajak di dalam itu, kita ajak bicara lah. Ya. Alhamdulillah dengan bimbingan Buya itu kadang-kadang ya tembus begitu ya, apa yang disampaikan Pak Ridho. Kita ini tembus gitu lah. Kita mau nelpon sama-sama ketemu ini nelpon dan banyaklah kejadian semacam itu. Apa itu Buya yang kita ajak komunikasi yang namanya Nur Ma'in itu atau alif tersirat? Beda. Kalau Nur Ma'in itu dia keajaibannya itu luar biasa. Kuliknya dari kolik, ya. Dia bisa aja seperti sekarang umpamanya ada teman Pak Kuswari pulang dari jalan ketemu di rumah, dia cerita, Pak, saya tuh ngelihat tuh orang berantem pinggir jalan. Oh kamu yang lihat? Saya tuh nyaksiin tuh di situ. Nah rupanya Nur Ma'in udah datang bilangin begitu kan. Nah tidak mustahil dia maujud kemanapun dan dia bisa menembus apapun. Kan gitu ya. Gitu. Nah contoh sekarang nih, saya ajar nih, Pak Kuswari sholat, marifatnya begini, kodratnya begini. Terus saya periksa, saya lihat ke dalam, apa memang sudah sampai belum, sudah ketemu belum. Kalau saya bilang sudah, berarti sempurna, dah, berarti naik tingkat. Nah apa kerjaan saya? Kan melihat ke dalam kan? Gitu, jadi tidak bisa diprediksi kemanapun dia, sesuai dengan kodrat yang kedudukan yang sedang kita lakukan. Kalau kita lagi mencari, dia ikut mencari. Nah seperti itu. Kenapa? Dia terikat kepada suatu ketentuan. Nah, tolong kamu katakan saya ada. Dan kalau kamu katakan juga Muhammad itu adalah maujud saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ngikut aja. Karena dia khuliq. Dia yang memastikan semuanya. Begitu. Allah qiyamu binafsihi. Allah berdiam di arasnya. Semuanya di bawah perintah dia. Gitu ya. Jadi kemanapun boleh dia. Semau dia aja. Yang penting segantung kedudukan kita. Asal kita ingat
bersih putihnya kodrat Nurmain itu seperti air yang melindungi, yang menutup di mata kita itu. Begitulah bersihnya dia. Banas itu Buya, apa namanya banas itu? Banas itu airnya, ini tidak airnya. Ini seperti kodrat intan yang sangat bersih gitu ya. Kodrat intan yang sangat bersih yang berkilau dari cahaya mata kita itu. Kodratnya seperti itu bentuknya. Bersih begitu. Bersih dari air lagi. Nah, kalau banas ini adalah tajalli Allah terhadap orang itu. Gitu. Allah kalau merindukan orang dia utus banasnya. Gitu. Ini Buya, apakah itu yang digunakan teman-teman itu melihat di kening itu ya? Sehingga mohon maaf kadang-kadang kamu tadi ke sana ke situ, apa itu ya Buya? Kalau itu banyak Pak, karena pandangan ini banyak. Ada basar, ada basirun, ada aninul basiroh. Tergantung yang mana. Tapi kalau untuk tingkat Nurmain, dia itu menyaksikan kepada Allah. Dan makomnya sudah tinggi banget. Itu. Makomnya sudah tinggi sekali. Paham Pak? Iya, terima kasih Buya. Baik, insyaAllah. Silakan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya teringat begini Bu ya. Berdiri dari Panapila menuju alam Bakopila menghadap Tuhan yang bila. Kalau jasad menghadap kiblat, rohani menghadap titik, begitu Bu ya. Pertanyaannya begini Bu ya. Saya belum mengerti menetapkan diri yang menghadap Allah itu Bu ya, atau yang disebut diri al-haq itu Bu ya tadi Bu ya. Iya, yang penting kamu ikuti perkembangannya dulu. Nanti kalau dibilang diri menghadap Allah, mana ada diri menghadap Allah? Ini akan panjang kajinya nanti. Hebat banget. Qiyamuhu binafsihi. Siapa yang bisa menghadap Allah? Kamu jangan menerjemahkan bahasa amaliyah itu, ya. Nah, itu. Yang ada alif kembali kepada alif. Ya enggak? Gitu. Ya, saya tanya boleh enggak kamu? Iya Bu ya. Hubunganmu dengan bapakmu apa? Sebagai orang tua Bu ya. Apa tuh bentuknya orang tua itu? Macam apa tuh? Ada enggak kodratnya? Hubunganmu dengan bapakmu itu? Orang tuamu ada enggak kodratnya? Seperti apa itu? Hubungan apa? Hubungan darah kali Bu ya. Hubungan darah. Bapakmu bisa bikin darah. Begitulah sulitnya saya kamu tanya barusan, ya kan? Gimana saya neranginnya? Ya. Artinya begini Bu ya, saya belum betul-betul bisa merasakan diri yang al-haq itu Bu ya. Saya sudah larang kamu jangan punya niat ingin melihat, jangan punya niat ingin merasakan. Hatimu diperkuat ingin ketemu Allah apa enggak? Ingin bertuhan apa enggak? Itu aja, enggak usah ingin melihat. Ya, malaikat aja enggak pernah lihat Allah. Jibril aja penyampai wahyu enggak pernah lihat Allah. Ya enggak? Jangan sekali-kali punya niat ingin melihat, punya niat ingin merasakan. Buang ke kali itu niatnya. Ya, enggak bakal bisa itu, ya. Kecuali kamu setelah kamu melihat sesuatu bertemu dengan Allah, baru kamu paham. Karena alam yang bisa menuju Allah itu adalah alam pensaksian, bukan alam melihat engkau di sana, aku di sini. Bukan alam berkenalan dengan Allah, kenalkan aku Ramadan, ya aku Allah. Enggak bisa begitu, ya. Nah, suatu saat kamu ikuti kaji hakikat solat itu terus. Ya, tadi kamu bilang apa tadi setelah Adam menghadap ke mana? Kiblat ya. Kiblat, terus kamu apa katakan? Rohani menghadap titik gitu ya. Nah, itu kan lebih salah itu. Kurang sempurna. Yang sempurna apa? Di saat Adam memalingkan wajah ke maghrib,
maka Muhammad menghadapkan wajah batinnya Allah ke dalam wujudnya, menuju wujudnya. Kaji itu yang enak lah didengar. Rohani ngadap, wah apa rohani ngadap? Ya, gitu. Ya, Siap. ya. Bahasa itu sesuai dengan kodratnya. Belajar dari sekarang, nanti jadi guru kamu gimana coba? Insya Allah Buya. Buya. Amin, insya Allah Ramadan. Baik. Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Pak Apip. Agak berhati-hati nih sebut nama Pak Apip ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masa dalam apa pentajalian guys ya. Kalau kita menzikirkan Bismillah gitu, kalau kita menempatkan di kening misalkan, terus Al-Fatihah menempatkan di dada gitu kan. Terus saya ingat waktu itu ada kajian Walya Talatop tuh yang 100 bacaan sampai 100 innalillahi, terus 100 Walya Talatop simpannya di jantung apa di kolbi. Terus yang Anas menyimpan keseluruhan gitu kan. Terus yang apa Al-Ikhlas berupa-rupa disimpan di 7 sifat itu Bu ya. Mohon bisa apa mohon penjelasannya gitu. Iya. Itu tolong dipimani dulu satu persatu. Ya. Pamannya kamu selesaikan dulu kaji yang paling hak, yaitu bagaimana Allah bertajalli ke dirimu. Ya. Bagaimana kamu memperjalankan Allah dengan sifat kidamnya dalam bismillah, apa-apanya dahulu dia daripada kamu. Nah itu dulu. Ya, jangan diborong semua, nanti jadi kontraktor ayat kamu dar. Ya. Iya, jadi kontraktor buka PT PT ayat Al-Qur'an gitu. Insya Allah. Bagus. Jadi tolong amalkan bismillah itu dulu ya. Nanti nonton YouTube-nya yang banyak. Paham? Nanti cara bertuhan nih, bagaimana wajibul wujud, waliul wujud, segala macam, bagaimana hakikat-hakikatnya, itu ada di YouTube tuh semua. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau munajatnya itu banyak. Ya, tidak perlu diamalkan satu persatu. Yang penting bismillahnya aja dijalanin dulu. Jadikan bismillahnya dulu. Paham ya? Mantap. Satu lagi Bu ya. Oh iya, satu lagi saya mau jawab. Silakan. Waktu taharoh itu kan ya, waktu menyelesaikan taharoh, waktu subhanallah itu pas lihat kolbi mata air keluar deras gitu Bu ya, sampai pedihlah itu nama. Apa itu maknanya Bu ya? Oh iya, memang itu masa suci itu memang begitu. Berhubungan dengan itu semua itu. Tapi tertentu juga enggak sama dengan yang lain juga. Tajalinya macam-macam lah. Jasa itu, ya. Yang penting itu kan mata air. Yang penting yang enggak boleh dipakai itu air mata, ya enggak? Kalau mata air boleh, tapi air mata jangan, ya enggak? Ya udah, paham? Paham. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bonari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat bergabung karena Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya. Insyaallah. Yang ingin kutanyakan
tentang munajat ya, munajat 10 amal besar. Itu tentang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilahi. Yang kutanyakan tentang huwal hayyul qayyum ya. Apa? Nanya huwal hayyul qayyum Hayat hayyum qayyum. Nah, hayat hayyum qayyum. Santai aja, jangan kerusak-kerusuk nanti nanyanya belepotan lagi. Santai aja. Kita kan ngaji ya enggak, santai aja. Ya hayat, ya hayyum, ya qayyum. Ya hayat, lihat kehidupan kita. Ya hayyum, lihat rohani kita yang hidup. Ya qayyum, ya lihatlah batin kita yang menghidupkan kita. Ya hayat kepada Adam, ya hayyum kepada Muhammad rohani, ya qayyum kepada nyawa dan batinnya Allah. Jadi apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita, silakan mengadu di jalan itu. Ya. Insya Allah. Kita satu lagi Buya. Iya. Saya waktu melaksanakan toharo itu tentang pribadi. Jadi kalau saya mohon izin di luar lab itu mau tanyakan itu waktunya bisa kapan gitu, Buya? Boleh kapan saja. Silakan, nggak apa-apa. Khusus kamu boleh kapan aja boleh lah, silakan. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang penting dikerjakan. Biar saya dorong mobil rusak pun nggak apa-apa, biar saya dorong dulu. Ada lagi? Pak Lalu Muhyiddin Bu ya, belum pernah bertanya. Silakan Pak Lalu. Yang mengulang nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan sebelumnya dulu pertanyaan saya sehubungan dengan kodrat ketujuh kodrat itu dengan sifat yang 3 itu dan semua yang dihafalkan, kalau sudah dihafalkan semuanya cukup dengan pandangan saja ya, dengan secepatnya itu kita langsung tidak terasa lah gitu, kita ucapkan langsung dengan pandangan aja kalau sudah hafal semuanya, begitu bisa ya? Iya, memang ke situ. Lebur ayat jadi kauli, lebur kauli jadi munajat, lebur munajat jadi marifat. Nah, cuma harus selalu ada dalam pandangan, dalam kesadaran. Nah, jangan nanti bawa motor ke situ juga, nggak boleh ya. Yang penting selalu ada dalam. Tunggu, jangan ditiban omongan saya. Jangan ditiban omongan saya. Ya. Dengarkan saya bicara dulu. Jadi kalau memakai kodrat-kodrat itu tidak boleh dibayang-bayangkan. Ya, harus kamu rasakan. Pernah nggak waktu buang air kecil badanmu bergidik? Nah, seperti itu kita merasakan, menikmati dulu. Jangan hafal di bayangan tapi diri nggak merasakan. Nah itu ya, dia keputusan hakikat itu ada pada rasa. Kalau rasa belum menjawab, hakikat belum nyata. Itu aja. Nah itu ya. Jadi dimanapun kita berada, ingat dengan 7 kodrat ini, dengan 3 sifatnya itu, bisa ya kita pandang seperti itu atau merasakan kekaramannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kodrat yang 7 itu. Ya, bisa. Gitu, ya. Bisa. Memang ada niat mau melupakan. Alhamdulillah ya. Ada niat mau melupakan enggak?
mudah-mudahan tidak ada. Oh, mudahan nggak ada. Insya Allah. Insyaallah ya. Insya Allah. Ya dimanapun wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, di situ aku ada. Jadi bertuhan itu bukan allazi annahyana wa'ina min aina innahu ala annahya. Jangan kamu bertuhan kepadaku karena ruangan, jarak dan waktu. Karena aku sudah ada sebelum tempat dan waktu itu ada. Paham? Jadi nggak ada alasan, mau di mana aja boleh, ya. Insyaallah. Insyaallah. Atas pertanyaan saya. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum, baik. Yang mengulang nanti, bentar lagi yang mengulang. Ini ketuanya juga buru-buru nafsu juga ini. Baik jemaah, untuk ini saya akan kembali beberapa menit. Insyaallah saya tutup YouTube dulu. Insyaallah kita nanti melangsungkan muzakarah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.